Halo, saya Ceta Tanaya dan saya akan membacakan latar belakang NATO. Pasca Perang Dunia Kedua, mulai muncul organisasi-organisasi militer tingkat regional dan global, salah satunya adalah NATO. North Atlantic Treaty Organization merupakan organisasi pertahanan dan keamanan di kawasan Atlantik Utara yang meliputi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Gagasan perumusan NATO dicetuskan oleh Inggris dan Prancis yang khawatir akan ketegangan politik pada awal Perang Dingin. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa khawatir akan adanya ambisi ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur. Pembentukan NATO. Proses pembentukan NATO berawal dari perjanjian Dunkirk 1947 antara Inggris dan Prancis. Pada perkembangannya, perjanjian tersebut berkembang hingga memiliki anggota mayoritas di Eropa Barat. Pada tahun 4 April 1949, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Luxembourg, Kanada, Italia, Portugal, Islandia, Denmark, dan Norwegia menandatangani pembentukan NATO di Washington, Amerika Serikat. Dilansir dari situs resmi NATO, hingga kini NATO memiliki jumlah anggota sebanyak 30 negara di Eropa dan Amerika Utara. Struktur organisasi NATO terdiri delegasi NATO dan Dewan Perwakilan Militer. Terdapat 4 prinsip dasar organisasi NATO, yaitu yang pertama, demokrasi. Dalam menjalankan organisasi, NATO menerapkan sistem yang demokratis dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, kebebasan. NATO berkomitmen untuk menghargai seluruh kebebasan negara-negara anggota. Yang ketiga, solidaritas. NATO selalu menjaga solidaritas untuk negara-negara anggota dalam menghadapi permasalahan. Yang terakhir, transatlantic link, membentuk hubungan keamanan antara negara-negara kawasan Atlantik Utara. Tujuan NATO. Pada masa Perang Dingin, NATO merupakan organisasi pertahanan yang kontra dengan paksa Warsawa. Dalam buku Sejarah Eropa dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern 2012, karya Wahyudi Dejada, pembentukan NATO pada awalnya bertujuan untuk membendung pengaruh komunisme di negara-negara kawasan Atlantik Utara. Selain itu, terdapat beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama, menciptakan situasi aman dan damai di kawasan Atlantik Utara, melindungi negara-negara Eropa dan Amerika Utara dari pengaruh komunisme, berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, saling peduli dan membantu permasalahan pertahanan dan keamanan negara anggota NATO. Struktur kerja NATO sama halnya dengan organisasi dunia lainnya. NATO juga memiliki struktur kerja tersendiri. Berdasarkan penjelasan di eprim.umf.ac.id, berikut struktur kerja NATO serta tugas dan tanggung jawabnya. 1. NATO Delegation. NATO Delegation memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewakili negara yang merupakan anggota NATO. Setiap negara memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan instruksi dan negaranya, serta melaporkan kembali hasil keputusan dan proyek yang dijalankan NATO. Perwakilan ini bisa diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, menteri lainnya yang berkompeten, atau kepala pemerintah jika dirasa pantas dan mampu. Setiap perwakilan permanen harus memimpin delegasi yang terdiri atas para penasihat dan pakar yang diperlukan untuk membantu dalam rapat dewan. Setiap tahun organisasi ini mengadakan rapat minimal 3 kali setahun. Dalam NATO Delegation dibagi lagi menjadi 2, yaitu Nuclear Planning Group dan North Atlantic Council. Nuclear Planning Group bertugas sebagai badan senior dalam masalah nuklir di aliansi dan membahas perihal kebijakan khusus yang berhubungan dengan penggunaan senjata nuklir. North Atlantic Council adalah badan yang membuat keputusan politik utama dalam NATO. Dewan ini bertugas untuk mengawasi proses politik dan militer yang berhubungan dengan masalah keamanan yang mempengaruhi seluruh aliansi. 2. Military Representative. National Military Representative (NMR) membantu pertukaran informasi, penghubung dan koordinasi antar negara anggota dengan Supreme Allied Commander Europe dan Markas Besar Sekutu. NMR mewakili negara atau menjadi bagian dari perwakilan negara secara langsung di bawah kepala pertahanan masing-masing. 3. Sekretari Jenderal. Sekretaris Jenderal adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan arahan proses konsultasi dan pengambilan keputusan dalam aliansi tersebut. Jika keputusan tersebut disetujui Sekretaris Jenderal, maka keputusan tersebut harus diimplementasikan. Sekretaris Jenderal mempunyai 3 tanggung jawab dalam aliansi, yaitu Sekretaris Jenderal bertindak sebagai pimpinan dalam badan
pembuatan keputusan aliansi. Sekretaris Jenderal merupakan juru bicara utama aliansi dan mewakili aliansi di depan umum atas nama anggota NATO. Sekretaris Jenderal merupakan pejabat dan mengetuai semua staf internasional NATO yang tugasnya untuk mengawasi pekerja staf. Halo, kembali lagi dengan Ceta. Sekarang saya akan membacakan deskripsi Pakta Warsawa. Pakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Eksistensi Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan aliansi pertahanan negara-negara komunis sosialis di kawasan Eropa Timur. Pakta Warsawa terbentuk pada tanggal 14 Mei 1955 dalam pertemuan negara-negara blok timur di Warsawa, Polandia. Kaitan dengan bangsa Indonesia, penyebab Pakta Warsawa bagi Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Irian Barat tahun 1962. Peristiwa tersebut terjadi dalam masa demokrasi terpemimpin. Indonesia mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet guna mendukung perebutan Irian Barat dari Belanda. Pandangan adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang dibentuk pada 1949. Pembentukan Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Persetujuan Paris. Sekian, terima kasih.